Usai ditendang dari KF21 Boramae, giliran Indonesia todong Korsel batalkan Nagapasa kelas bet kedua. Setiap aksi pasti ada reaksi, itulah yang terjadi bila Korea Selatan alias Korsel menendang Indonesia dalam program KF21 Boramae. Korsel saat ini tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi mengingat mereka merasa bisa mengembangkan KF21 Boramae tanpa partisipasi Indonesia. Wajar saja Korea Selatan jumawa KF21 Boramae berjalan di luar ekspektasi, di mana program ini lebih cepat rampung dari rencana awal. Apalagi ada sokongan teknologi dari Lockheed Martin dalam program KF21 Boramae semakin membuat percaya diri Korea Selatan. Namun meski demikian perlu diingat program berjalan lebih cepat dari rencana awal belum tentu KF21 Boramae jet tempur yang berkualitas. Pasar jet tempur dunia sangat kompleks, tak ada yang mengetahui sejauh mana sebuah pesawat militer itu bisa laku atau tidak. Yang pasti jika KF21 Boramae ingin segera laku, Korea Selatan mesti mengambil resiko. Semisal terbangkan KF21 Boramae ke perbatasan Korea Utara dan bom 1-2 garnisun milik Korut lalu kembali dengan selamat. Atau setidaknya melakukan serangan BVR kepada fasilitas militer Korea Utara secara sukses. Jika cuma modal promosi di atas kertas bahwa KF21 Boramae canggih, kapabel dengan NATO dan lain sebagainya, sales kecap asin pun bisa mengatakannya. Yang dibutuhkan Indonesia ialah bukti nyata bahwa Korea Selatan memang berpengalaman membuat jet tempur yang berkualitas. Calon pembeli seperti Indonesia butuh bukti, bukan janji. Kali ini malah Indonesia hendak dikeluarkan dari program KF21 Boramae. Entah apa yang dipikirkan Korea Selatan, kalau cuma gengsi pastilah salah besar, dan tudingan pencurian data oleh insinyur Indonesia bisa saja alibi yang dibuat oleh Korea Selatan itu sendiri untuk mengakhiri kerjasama KF21 Boramae. Indonesia juga memotong iuran KF21 Boramae sesuai porsi yang Indonesia dapatkan. Hal itu karena peran duit Indonesia tak lagi cukup dibutuhkan dalam program tersebut. Ketua DAPA Seok Jong-gun seperti dikutip dari Flag Global pada 12 Juni 2024 mengatakan jika hasil investigasi menunjukkan bahwa telah terjadi kebocoran teknologi yang signifikan, kami akan mempertimbangkan kembali kerjasama bersama dengan Indonesia dalam pengembangan bersama jet tempur KF21 Boramae. Alasan sebenarnya Indonesia hendak ditendang dari program bukanlah masalah pencurian data, tapi berkurangnya pendanaan dari pihak Indonesia. Seok memahami dengan pengurangan dana iuran dari Indonesia, salah satu prototipe KF21 Boramae tak bisa diberikan kepada Indonesia. Dalam pengembangan bersama dengan Indonesia, kami menjanjikan transfer teknologi dan penyediaan prototipe sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Namun Indonesia berada dalam kondisi keuangan yang sulit, sehingga mereka hanya akan membayar 600 miliar won dan menerima lebih sedikit lagi teknologi jet tempur tersebut. Indonesia mesti ingat, di balik kesusahan ada kesempatan lain bakal datang. Seperti dikatakan di awal bahwa setiap aksi pasti ada reaksi, kini giliran Indonesia todong Korea Selatan batalkan Nagapasa kelas bet kedua. Indonesia sudah rugi iuran KF21 Boramae namun tidak mendapatkan apa-apa. Kini giliran Indonesia buat rugi Korea Selatan supaya dapat ampas di Nagapasa kelas bet kedua. Dengan begitu akan menjadi impas.
Perlu diketahui oleh Korea Selatan bahwa kerjasama pertahanan seperti KF-21 Boramai dan Nagapasa kelas BET kedua harus didasari rasa saling menghormati, jujur dan merangkul, bukan menipu pembeli dengan iming-iming yang tak bisa dipenuhi oleh Korea Selatan.